Keinginan pribadi tak. Kalau saya head to head Modi. Saya cukup kaget karena di 2024 Andi Ina Kartikasari itu tidak mencalek. Ternyata persiapannya memang bupati. Bosan betul mungkin di. Iya sebenarnya enggak bosan Nggak dia bosan, Dek. nggak bosan, Iya, Di. Enak itu karena- di DPR begitu. Iya, kalau saya Iya. pribadi ditanyakan Iya. head to head Modi. Berarti Golkar tidak solid untuk di pilkada baru. Sulsel. Terima kasih banyak. Di detik-detik terakhir dia bikin saya dingin tanganku. Ampun. Taupan Pawe Nurdin Halid. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Akhirnya sekian lama penantian datang betulan Mikodong. Tamu saya yang saya tunggu-tunggu dan ini sudah berapa lama di? Mungkin kurang lebih ada setahun. Tapi Allah memang sengaja takdirkan di momen ini Jumat Berkah kita tag dan beliau ternyata luar biasa, muncul namanya di Kabupaten Barro. Siapa dia? Sebentar kita spill karena saya perlu sampaikan kita lagi ada di Best Brews 4 Point Sheraton Makassar. Ini sebuah kafe yang saya selalu biasa nongkrong aja diskusi dengan beberapa kolega. Kalau begitu langsung saja tidak sabar mau ngobrol-ngobrol sama beliau dengan berbagai macam kejutan-kejutan yang ada. Dan kita present beliau melalui satu pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah di pantai Losari. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Rijal. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya bisa Miko Dondi. Ya, alhamdulillah Sekian Dek. lama begitu. 7 purnama Dek. 7 Kita purnama. lewati Ade. Tentu kesibukan bersama rakyat. Jadi saya juga tentu menuntut Kak Kodong karena rakyat juga. Iya, Ade. Alhamdulillah. Terima kasih mau menunggu. Masya Allah. Iya. Begitu ini luar biasa. Saya cukup kaget karena di 2024 Andi Ina Kartikasari itu tidak mencalek. Iya. Ternyata persiapannya memang bupati. Iya. Ini memang yes. didesain begitu Adi. Ya, Iya. alhamdulillah. Ya, buat saya kan dalam diri kita kan juga kita harus punya komitmen. Komitmen. Untuk bagaimana langkah ke depan kita Iya. seperti apa. Baik. Ya, buat saya ya itu menjadi komitmen saya bahwa ya saya di DPRD Sulsel, Iya. alhamdulillah dengan 3 periode. 3 periode. Iya, alhamdulillah deh itu. Bosan betul mungkin di. Iya, sebenarnya enggak bosan Tidak dia, bosan, Dek. tidak bosan. Iya, Enak itu karena- di DPR begitu. Ya enak maksudnya itu karena dengan kita di DPRD juga itu kita bisa juga Dek mengumpulkan amal jariah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi Iya. itu tadi ya dengan komitmen saya bahwa 3 periode cukup Dek. Ya udahlah kasih kesempatan buat yang lain Oke. supaya ada kaderisasi, Hmm. supaya juga ya banyak orang yang khususnya orang baru ya, Iya, iya, masyarakat baru yang bisa berpeluang untuk juga bisa berbuat untuk masyarakat Kabupaten Baru. Karena Oke. kalau Ibu Andi Ina di sana terus pasti Iya, kan, iya. oh ya Dede kapan tongko dong? Pasti orang bilang, Dede nanti lagi Ibu Andi Ina aja lagi yang terpilih nanti. Oh, Ya begitu. takutnya ya seperti itu. Iya, Jadi iya, 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 iya. ya sudahlah lebih bagus kita melangkah ke rencana yang lain. Kan ini grade-nya dari ketua DPR turun sebenarnya ini. Iya. Begitu. Jadi orang bilang Oh, begitu. iya. Ih, sayangnya itu ibu ketua kenapa dari ketua Iya. DPR provinsi Heeh. miteranya ini gubernur Yes. turun kelas menjadi bupati. Iya. Tapi kalau buat saya Adik bukan tidak ada itu bahasa turun. Apa juga Karena Bu? ya untuk tentunya kita bisa berbuat Iya. untuk daerah kita khususnya kampung halaman kita itu tidak melihat pada levelnya di mana. Baik. Tetapi tentu yang paling penting adalah bagaimana niat nawaitu. Oke. Ya, buat saya ya tentu niat saya dan nawaitu saya yang setiap hari ini saya Iya. saya perbaiki terus untuk bagaimana nanti semoga Iya. takdir dan garis tangan saya lagi Allah memberikan kesempatan untuk saya bisa ada di Kabupaten Baru sebagai bupatinya. Amin. Dan tentu ya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tentu berbuat yang terbaik Amin, untuk amin. masyarakat Kabupaten Baru. Luar biasa. Beda memang kalau ketua DPR kita aja ngobrol ini. 3 periode. Jadi Iya, Dek. anggota DPR berarti udah kenyang banget lah soal legislatif. Dan Alhamdulillah. memang ada satu kendala memang Ibu Ketua kalau mungkin kita ingin membantu masyarakat, nah bukan kita yang eksekutif. Saya bacanya begitu sih Ibu Ketua. Iya. Oh mungkin Ibu Ina ini perasaannya besar ruang tak untuk membantu tapi kadang-kadang tak kancingi karena bukan kita pengambil kebijakan langsung. Ya. Begitukah di kepalanya seorang Ibu Andi Ina? Iya, mungkin saya persepsikan bahasanya ada gini Iya, bahwa iya. kalau kita bukan eksekutor, Iya. jadi memang ya kita dengan tugas dan tanggung jawab kita Iya. eksekutif dan legislatif kan itu
tentu berbeda. Berbeda. Iya. Jadi memang di satu sisi, Ya. alhamdulillah saya juga dengan ada di DPRD Sulsel, memang saya bisa merasakan bahwa memang ya kita di DPR Baik. ya memang terkait dengan kebijakan-kebijakan, khususnya terkait dengan anggaran, Iya, iya. ya eksekutornya kan di pelaksananya ada di pemerintah Betul. tentunya. Tetapi tidak juga saya bisa dikatakan gitu karena tanpa DPR pun juga ya Tidak bisa. tidak bisa. Oke. Gitu kan. Jadi ya kalau kalaupun pemerintah berkeinginan dengan kegiatan programnya seperti apa yang mereka inginkan, tetapi kalaupun tidak mendapatkan persetujuan, tidak ada ketukan palu Dari DPR. dari DPR, Ya, emang bisa bisa. juga. Oke. Iya, kan gitu. Tetapi ya bahasa itu bahwa ya itulah Baik, ya baik. memang juga seperti itu adanya. Baik, baik. Berarti orang selalu pertanyakan juga ini. Kemarin saya dengar-dengar gosip politik juga ini Bu Ketua. Iya, Karena Dek. kebetulan banyak teman di baru ini. Oke. Biasa orang-orang gosip, jadi kan belum tentu ada benarnya, tapi bisa jadi benar juga. Ya. Bahwa berpengaruh, seberapa besar pengaruh seorang ketua DPRD kasih turun anggaran untuk membantu Kabupaten Baru ini sebagai wilayah ini. Iya. Orang mau tahu Begini, itu Ibu Adek. Ibu Iya, Ketua. begini Adek. Iya. Jadi kita yang terpilih tentu sebagai wakilnya masyarakat dalam hal ini sebagai legislator Iya. terpilih, kita itu punya tanggung jawab politik. Iya. Ya, tanggung jawab politik kita itu tentu terkait dengan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan kita. Iya. Nah, dan kemudian memang ada tugas kita yang tentu dengan bagaimana aspirasi itu kemudian kita tangkap dan kemudian kita jadikan itu sebagai pokok-pokok pikiran, itu berasal dari hasil-hasil reses. Oke. Nah, bukan berarti bahwa DPR itu dengan seenaknya saja bisa seperti Ade Rizal menurunkan anggaran. Iya. Enggak seperti itulah adanya, tetapi kita melihat daripada sisi daripada yang menjadi prioritas. Jadi ya kalau misalkan kami yang ada di DPRD Sulsel itu yang mewakili 11 dapil, ya tentu kewajiban kami juga bagaimana aspirasi masyarakat yang kami suarakan itu juga sampaikan dan masuk di dalam program kegiatan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ya sebenarnya bukan persoalan menurunkan, tetapi tadi itu dari sisi yang prioritas seperti apa? Berdasarkan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Begitu adikku. Oh, baru ku tahu kok Ibu Ketua. Iya, karena memang itu yang tersebar toh selalu dibilang kalau itu DPR kerjanya potong-potong anggar. Jangkit dulu deh. Jangkit dulu tapi kasih baik dulu anunya bahasanya. Tapi kan memang begitu juga ada begitu Ibu Ketua. Iya. Potong-potong anggarannya dia. Iya, potong-potong anggaran maksudnya ya tadi itu kalau bukan juga menjadi prioritas. Kita anggap tidak menjadi prioritas, ya ada yang lebih ada yang lebih membutuhkan. Ya tentu OPD yang membutuhkan itu ya tentu kita perhatikan itu seperti itu kan. Terpotret juga Ibu Ketua, kenapa Toseng ini kemarin Ibu Andi Ina tidak mencaleg lagi? Ada kekhawatiran Ibu Ketua katanya. Kalau Ibu Ketua ini kan ketua DPRD tiba-tiba maju caleg, tiba-tiba misalnya anggaplah peluang besarnya untuk menang itu tipis, kalah. Meruntuhkan marwah ketua DPRD Sulsel. Makanya lebih baik dia tidak maju, fokus ke bupati. Begitu gosip kau dengar. Itu gosip yang hoax itu deh, hoax. Oh gitu, oke. Iya. Jadi memang tujuannya memang konsentrasi memang untuk pilkada saja. Iya, alhamdulillah saya memang juga niatnya memang ada di situ tentu juga, dan ya tadi juga seperti yang saya sampaikan lebih awal ya supaya di baru itu juga ada kaderisasi. Oke. Iya, gitu. Clear juga. Itu Bu Ketua ya? Iya. Walaupun Partai Golkar ini kan cukup tegas. Siapa yang mau maju calon bupati, calon kepala daerah, maju dulu pileg. Iya. Tapi Andi Ina lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melawan partai itu begitu atau? Ya, tidaklah. Tidaklah. Mana berani kita mau lawan partai adik. Sebentar kalau kita ada bahasa mau melawan partai. Posisi ketua DPRD terancam. Atau rekomendasi tidak turun. Ya, kira-kiranya gitu. Ibu Ketua, saya itu termasuk orang yang selalu ke Baru.
Iya. Tapi maafkan Kak Ibu Ketua hanya Iya, Dek. lewat ya. Lewat gitu. Agak Iya. nggak ada rangsangan tertentu yang mau singgah lama-lama di baru. Iya, 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 iya. Apakah yang ada di kepalanya seorang Andi Ina Kartikasari ini Iya. ketika disebut Kabupaten Baru, apa yang langsung ada di kepala dengan perkembangan yang ada sekarang, kondisi Iya. dan masalah yang ada sekarang? Ya, ya mungkin karena Ade ini kan melewati toh Kabupaten Baru sebagai lintasan kan. Bukan Ya, nonton kok dong PSM di Pare-Pare. itu bukan. lewat sebagai lintasan Iya, saja iya, toh. iya. Tetapi kan sebenarnya Kabupaten Baru itu Iya. dari potret-potretnya yang lain dari sisi apa sebenarnya juga dari misalkan ya Iya. dari sisi pariwisatanya. Oke. Alhamdulillah sebenarnya Kabupaten Baru punya Potensi besar itu, Bu. potensi besar untuk terkait dengan pariwisata. Oke. Dan kemudian ya alhamdulillah juga apa kita bisa lihat juga bagaimana sisi kehidupannya masyarakat Kabupaten Baru yang juga ya ada juga apa satu daerah Iya. misalkan itu bisa kita juga apa ya untuk apa mau melihat kondisi mereka ya contoh seperti misalkan Contoh, ada iya. ya itu di daerah Pujananting itu kan Oke, ada yang betul. namanya suku Tobalo itu kan. Oke. Jadi itu sebenarnya bisa menjadi anu ya buat kita untuk tahu bagaimana sih Wisata budaya, budaya wisata ya sejarah. ya Oke. jadi ya alhamdulillah buat saya sih saya sangat bangga deh saya sangat bangga menjadi orang baru dan darah saya mengalir darah masyarakat Kabupaten Baru. Masyarakat Kabupaten Baru. Iya. Berarti menurutnya Ibu Baru sekarang bagus-bagus, Ji? Nggak ada Ji masalah? Alhamdulillah saya tetap menganggap Baru itu ya dengan kondisi saat ini ya cukup inilah cukup berkembang lah. Berkembang. Berarti Iya. kenapa lagi pada mau maju Bupati Baru kalau sudah bagus Ibu Ketua? Iya, kan kita juga mau tongki kodong berbuat untuk daerah tak toh. Jadi ya kalaupun itu niat untuk memperbaiki daerah yang bahasa Bugisnya orang bilang mappa deceng. Mappa deceng. Ya kan? Ya alhamdulillah kan artinya bukan bahasa bahwa Baru itu tidak baik-baik saja, Iya, iya, tidak. Sudah baik. Sudah baik Tetapi sekarang. ya Kita akui pemerintahan yang ya, sekarang ini. alhamdulillah lah. Oke. Kita harus memberikan juga apresiasi. Oke. Tetapi kan ke depan ini alangkah bagusnya juga kalau lebih lebih lagi diperbaiki kondisi masyarakat dengan ekonominya saat Oke, ini oke. seperti apa, peningkatan kesejahteraannya juga ya itulah artinya ya saya sebagai orang baru Baik. yang tentu juga punya keinginan untuk tadi itu deh mappa deceng. Mappa deceng. Iya. Biasa orang bilang bahwa lau sapa deceng lisu. Lisu ya. Mappa deceng. Ya, Ibu alhamdulillah. Ketua pergi ke Makassar sebagai DPR provinsi Iya. mencari kebaikan. Iya. Sudah dirasa 3 periode lo lisu. Ya, alhamdulillah. Kira-kira begitu Bu Ketua. Betul. Lolisu karena alhamdulillah 3 periode di DPRD Sulsel. Baik. Saya ya bisa bisa mendapatkan banyak pelajaran yang sangat berharga yang kemudian itu menjadikan satu keinginan saya bahwa apa yang saya dapatkan 3 periode DPRD itu apa salahnya kalau kemudian saya bisa kembali ke daerah dan kemudian bisa memperbaiki daerah itu dengan apa yang saya dapatkan tadi di lembaga Berdasarkan legislatif. pengalaman, Yes. pengetahuannya Ibu Ina. Iya, alhamdulillah. Dan Ya. yang paling penting network. Jaringan. Iya, jadi itu adek Percaya jaringan diri yang sekali, paling Bu Ina, ya. penting. Iya, jadi buat saya adek, orang mau jadi kepala daerah itu begini Ji ini ya nalonya. Apa itu? Biar mungkin si calon kepala daerah itu punya 100.000 pemilih fanatik yang pasti mau memilihnya, Iya. pasti mau menusuk istilah Iya. bahasanya di kertas suara. Iya. Tapi kalau sang calon tidak punya jaringan network, yang tentu jaringan itu ya di pusat, di Betul. provinsi, ya jangan harap daerahnya bisa berubah. Ya kan? Karena kan merubah daerah itu, memperbaiki daerah itu kan butuh cuan, Ade. Betul. Nah, cuannya kan ada di pusat melalui APBN. Cuannya juga itu kan ada di provinsi. Melalui APBD. Nah, kalau network yang dibangun ini itu dan itu bisa benar-benar nantinya kalau dia jadi kepala daerah, Iya. coba Meki. Apa daerah itu tidak berubah? Baik. Karena cuan di dua tempat ini
turun. Kan begitu. Karena kemampuan Networkingnya. dari kepala daerah. Iya, komunikasi yang Komunikasi. iya, yang Dan Ibu Ina percaya diri akan kemampuan itu. insya Allah, Adik. Publik bisa Alhamdulillah. menilai, publik bisa menguji itu. Insya Allah. Bu Ketua. Insya Allah, amin ya Rabbal Amin, Alamin. Makanya kasih kesempatan Ibu Ina, adek toh, Masya supaya Allah. nanti kita bisa menilai, Amin, kan amin, amin. begitu adekku. Masyarakat baru sedang menonton ini Bu Ketua. Iya, alhamdulillah, Dan ini menjadi alhamdulillah. jejak digital. Iya, Akan alhamdulillah. ditagih nanti Bu. Iya, Termasuk orang yang sedang kita aja bicara ini Iya. orang pertama. insya Kalau Allah, terpilih Dek. saya Iya. mungkin orang pertama Ron Roma. Ada pernah kita bilang Ibu Iya, Ketua. betul. Itu konsekuensi Bu Ketua. Konsekuensi, iya harus. Baik. Nah itu kan juga namanya janji politik. Janji Adek. politik. Iya, orang jadi mau kepala daerah kan itu ada visi misi. Baik. Iya kan? Nah, visi misi itu kan yang tentu tertuang dalam kemudian yang akan menjadi kalau dia terpilih, Iya. visi misi itulah yang akan menjadi RPJMD daerah itu Betul. selama 5 tahun. Patokannya di situ. Patokannya di situ. Baik. Makanya itulah yang namanya janji politik. Baik. Ya, dan tentu ya janji politik itu ya tidak bisa kita anggap enteng, Adek. Dan memang ya itulah. Jadi kasih mi Ibu Ina. Kasih mi dulu Adek Ibu Ibu Ina, Ina Kartika kasih Sari. Kasih kesempatan untuk membuktikan. Kan begitu, Luar Adek. biasa. Iya. Bu, Ibu Ketua, dari tadi kita bilang bahwa networking. Saya kira saya sependapat sekali itu. Iya. Hari ini orang tidak punya networking, jaringan, saya kira agak setengah mati bergerak. Yes. Agak akselerasinya kurang bisa Yes. jauh lebih cepat. Berarti Ibu Ina mau bilang Ya. bahwa bupati yang sekarang tidak ada networking. Oh no, Ade, Apa enggak itu, lah, Ade, tahu Bu ah. Ketua? Tidak, kan kita bicara ini ke depan. Oh, ke depan. Kalau Oh. bupati sekarang tahu Oh, jelas, iya. iya, enggak bisa. Saya akui Pak Bupati sekarang Iya. itu, alhamdulillah sudah memberikan bukti yang nyata bahwa beliau juga dengan 2 periode Iya. kerja-kerja untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Baru itu. Alhamdulillah cukup sangat terlihat dengan baik. Cuma kalau kesempatan itu datang ke Ibu Ina akan jauh lebih. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Luar biasa. Ibu Ketua, kalau begitu saya masih menunggu what something new, apa yang akan baru Ah, dari Ibu Ina. Ini kan beberapa calon kepala daerah yang saya perkirakan kayaknya di baru ini tidak head to head Bu. iya, Bu. bisa. Sepertinya lebih dari 2 calon. Ya, ya nantilah lihat. Kalau sekarang ya, Sepertinya tidak 2 calon. ya sepertinya. Tetapi ya nantilah. Ya, Agustus, dinamikanya, Agustus. dinamikanya kan masih berjalan. Iya, iya. Ya, Tapi jadi kalau Ibu Ina lebih suka head to head atau banyak pasangan calon? Keinginan pribadi tak? kalau saya Iya. pribadi ditanyakan Iya. head to head mau di Keras lagi baru ini. Singgah mak di baru kalau begini. Nggak langsung mak ke pare-pare ini. Head to head mau di? Iya, Masya kan Allah. ditanya. Iya, iya. Kalau keinginan, toh, ya, toh. iya. Tapi head to head dengan siapa kan? Kita tidak tahu, dinamika terus Adek. jalan. Iya, Menarik begitu. ini. Buat saya kan ya, biar masyarakat tidak pusing, toh, biar tidak terlalu besar kertas suara, Oh, Adek. Kan kalau cuma 2 kan Masya hanya Allah. orang bisa gini cincin banca, toh. Petarung ini. Di hadapan saya ini petarung ini luar biasa. Siap duel kira-kira begitu nih. Ini demi kemaslahatan masyarakat baru. Iya. Tetapi memang juga ya tahu, kita juga tidak bisa pungkiri semua orang punya hak itu, hak politiknya itu untuk dipilih dan memilih itu kan Betul. semua orang punya Baik, sebagai baik. warga negara aja. Ya, Ya. terbuka saja kan. Terbuka Ya siapapun itu nanti berapa calon ya silahkan, kita tidak Baik. bisa menghalangi orang Baik. punya hak politik, Adek. Baik, Tetapi baik. kan apapun itu ya kita bicara calon untuk menjadi calon kepala daerah itu ya kendaraan. Kendaraan. Iya. Biar bagaimana bagus program. Sebagaimanapun ini kan kita bicara ada di situ, Betul. tentu dengan kendaraan politik. Kendaraan politik. Iya. Kayaknya optimis banget Golkar ya. Ya insya Allah. Walaupun Pak Ketua Golkar baru sudah ada di sebelah Iya. di Lawanta. Iya. Itu bagi seorang Andi Ina cukup mengganggu atau Ya justru itu tadi kembalikan kepada pilihan politik. Oke. Ya saya menganggap Adinda Ketua Golkar baru itu punya pilihan politik yang tentu itu menurut Baik. beliau mungkin itu yang terbaik ya. Ya itu kan ya sekali lagi Sah-sah dikembalikan, iya sah-sah saja, dikembalikan kepada Adinda Ketua sendiri kan Oke. gitu. Berarti Golkar tidak solid untuk di pilkada baru.
Ya nggak boleh bilang gitu juga deh, karena kan belum ada Oh penentuan. begitu kau. Oh iya iya iya. Iya, iya. kan Siap, belum siap. tahu ya. Memang sekarang Saya kan terlalu cepat berkesimpulan Bu iya, Ketua nggak di. boleh dulu adek, karena kan sekarang masih ini bola masih Iya bergulir. iya siap Ya siap. memang sih kemarin ya Ya, kami berdua baik. menerima surat tugas Oh sudah sebagai ada. surat bakal calon. Ya Oke. bakal adek, Bakal bakal calon. calon. Oke. Nah nanti kan pasti akan yang nanti yang ada kan nanti surat calon yang mana hanya Hmm, satu orang kan. baik. Ya gitu. Jadi yes, Ibu Ketua Tabe, saya masih mau fokus ke baru tadi. iya dek. Berarti kalau begitu kira-kira apa boleh di spill dikit nih, Ya. bilang anak-anak di media sosial spill dikit Aha. dong, apa Mhm. kira-kira yang relate Mhm. dengan kebutuhan masyarakat baru yang kira-kira Mhm. masalah-masalah di baru ini akan bisa jauh lebih Mhm. cepat selesai kalau Andi Ina Kartikasari jadi bupati ini. Iya. Apa kira-kira yang kita mau bikin Ibu? Sebenarnya dek Atau yang isu konsen yang kita Mm-mm. mau betul-betul perbaiki? Sebenarnya deh yang paling dibutuhkan juga di baru itu khususnya untuk anak-anak kita yang setelah mereka mengenyam Oke, pendidikan pendidikan. kan pasti mereka butuh lapangan kerja dek. Betul, betul sekali Nah, itu. lapangan kerja ini yang tentu menjadi juga Konsen utama? iya untuk bagaimana nantinya lapangan kerja itu bisa ada dan kemudian adik-adik kita, anak-anak kita Iya. itu tidak perlu meninggalkan kampung halaman, tidak perlu meninggalkan orang tua, Oh, hanya untuk kemudian ya mencari mencari masa depan, mencari pekerjaan yang kehidupan, ya kan. Nah, itu tentu yang buat saya ya itu sangat-sangat menjadi ini buat saya berarti fokus lapangan kerja. utama Oh, iya. lapangan Ini kerja penting adik. ini, Bu. Kalau Iya, beberapa sekali saya riset ini memang salah satu masalah yang selalu top 3 ketika iya, ditanyakan masyarakat, apa yang kuharapkan dari bupati baru nanti? Wih, lapangan iya, pekerjaan kono. lapangan kerja. Kita harus jauh-jauh tinggalkan daerah tak demi Iya, dapat pekerjaan yang lain. kerjaan, iya, Karena di untuk masa daerah tak depan mereka kan. betul, di daerah Iya, tak tidak diapresiasi katanya, Bu. iya, bukan tidak diapresiasi Apa dia, korong Pak? adik ya karena memang itu mi terbatas toh. Oke, Terbatas lapangan kerja yang mereka juga memang bisa ada di situ kan. baik. Nah, ke depan Ya, sebenarnya Kabupaten Baru ini ke depannya ya insya Allah karena sekarang ini kan kita masih artinya masih berpegang pada bahwa eh, pemindahan ibu kota negara itu iya, nantinya ke apa ke Kalimantan timur. Timur itu sampai saat ini kan karena kan undang-undang itu Iya, yang iya, mengatakan iya. itu masih on the track, maksudnya Oke, masuk tujuannya siapapun nanti pemimpin kita, presiden kita yang saat ini juga sudah terpilih, yaitu harus melanjutkan itu melanjutkan. kan. Nah, dengan apa adanya IKN ini yang sebenarnya ini yang bisa nanti eh, masyarakat baru mengambil peluang untuk Hmm. kemudian bagaimana nantinya lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan mereka, ekonomi itu bisa apa? Bisa insya Allah ya bisa berubah dengan pemindahan ibu kota ini. Ya, Kenapa? Karena Alhamdulillah dek, Kabupaten Baru itu punya 3 pelabuhan, adek. punya 3 Tiga pelabuhan. pelabuhan. Yang Jadi, artinya yang artinya ibu kota negara kita nantinya ini kan sampai beberapa tahun ke depannya, seperti yang saya sampaikan pada saat saya menyampaikan hasil-hasil pokok-pokok pikiran anggota DPRD Sulsel itu, ya. mereka belum bisa memenuhi Hmm. kebutuhan sandang pangan dan papannya, adek. Maka pastinya mereka akan membutuhkan daerah-daerah terdekat yang tentu bisa membantu untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya mereka itu kan seperti itu. Nah, Baru adalah salah satu daerah yang terdekat dengan ibu kota negara kita nantinya ini dan ditunjang dengan alhamdulillah dengan 3 pelabuhan tadi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Baru itu. Nah, khususnya satu pelabuhan deh Ya, itu namanya Pelabuhan Garongkong. Garongkong. Iya, itu salah satu pelabuhan dengan laut terdalam. Iya. Oh, Iya, jadi ya alhamdulillah dengan apa potensi ininya di sana tentu ya insya Allah lah kalau itu bisa dimaksimalkan apa dimaksimalkan infrastrukturnya, ya. dimaksimalkan juga bagaimana nanti pemanfaatannya, ya kan? Berarti kan Baru Betul. ini tentu itu tadi bisa benar-benar menjadi satu daerah penopang ibu kota Penopang. negara. Sehingga mempengaruhi juga ekonomi masyarakat Ekonomi Kabupaten masyarakat. Baru. Jadi Oke. tentu bagaimana mereka ke depannya masyarakat Kabupaten Baru itu nantinya juga ya mereka juga harus Ya, menggenjot bagaimana meningkatkan hasil-hasil pertanian. produktivitasnya. Iya, hasil perikanan kelautan Betul. dan kan Baru alhamdulillah punya itu Bu ya Ketua. baru punya. Baru itu Adek Ya. dia itu alhamdulillah intinya
laut punya, Iya. sisi pertanian juga dengan luasan pertaniannya juga alhamdulillah, Iya, iya. juga dengan intinya ya gunung, darat, laut itu alhamdulillah di Baru itu 3 semua klaster itu lengkap. 3 klaster itu lengkap. Nah, tentu hasil-hasil alamnya juga Iya. alhamdulillah. Jadi ya itu tadi lah, ke Iya. depan ada yang menjadi peluang yang sangat besar untuk masyarakat Kabupaten Baru yang kemudian insya Allah bisa merubah kehidupannya mereka. Tetapi tentunya di tangan juga pemimpin yang tepat, Itu. Adik. Dan yang tepat itulah yang sedang saya bicarain. Iya dong, Masya alhamdulillah harus Allah, percaya diri. Amin, amin. Ini Ya. saya suka optimisnya Ibu Ketua. Oke, Alhamdulillah, baik. mudah-mudahan ada malaikat yang catat. Amin, Dek. amin, amin. Iya. Apalagi hari Jumat ini, Ibu Hari Ketua. Jumat. Hari Jumat. Jumat berkah. Jumat berkah. Iya. Ibu Ketua, biasa saya lihat itu anak-anak kalau bikin story di Instagram, di media Iya. sosial. Weh, mau bikin dapat baru. Hmm. Dia tidur ini, Iya. sudah mau masuk baru. Lama sekali dia tidur, pas bangun masih baru. Iya. Bosan Daerah betul loh panjang. perjalanan. Iya, betul, panjang. Iya. Apa Iya. strategi Ibu Ina untuk kemudian merubah persepsi atau branding nanti, city brandingnya Kabupaten Baru, biar kita tidak terlalu bosan menjalani perjalanan yang panjang di Baru itu? Iya, ya memang Makanya dilintasi saja. lintasi saja karena memang Tidak ada cara alat iya, untuk kita singgah kok dong Ibu memang, Ketua. memang. Jadi Bisa ya, Bupati lakukan itu? iya, insya Allah lah. Artinya kan untuk hal itu kan ya bukan di hal yang berat. Wah, Ya. serius ini Ibu Ketua. Iya, karena Wah, keren ini. iya karena kan tentu mencari solusinya itu kan ya bagaimana benar-benar memanfaatkan potensi-potensi yang ada Oke. dan kemudian bagaimana daerah Kabupaten Baru itu kemudian menjadi daerah yang kata orang enak gitu ada di Baru karena Iya, iya. kalau kita lewat juga ada lampu-lampunya. Iya, oke, Toh, betul. jadi ya nantilah itu insya Allah artinya kalau saya diberikan kesempatan ya kepercayaan ya insya Allah artinya mudah-mudahan Baru nantinya tidak akan menjadi daerah lintasan Baik, saja. Ibu Dan Ketua, memang kulinernya juga toh harus wah, juga kuliner bagaimana ini betul. kulinernya sebenarnya banyak Apa di Baru kuliner itu. yang kita suka di Baru Ibu Ketua? Iya, di Baru itu kan terkenal yang selalu orang singgahin itu deh ayam paleko toh. Oke. Makan ayam paleko. Terus ada juga jagungnya. Jagungnya, Iya, oke. toh. Terus ada juga gogosnya. Wih, di. Gogos dengan toh Iya. telokkan nasa toh. Wih, di Jadi, telur asinnya. Iya, Iya. dengan lomboknya toh. Betul, iya. Kalau Jadi- gogos saja baru tidak ada telurnya, lain jelas Ibu Ketua. Ya alhamdulillah intinya Ada itu. yang viral juga itu yang Uh-uh. biasa tiram kalau tidak salah. Iya, tiram ade Itu itu. saya biasa palu-palu di situ. Iya memang makanya ya kalau di situ berseninya karena kalau kita tidak kerja tidak makan Wah, Ki tidak Ade kira toh. tidak makan. Dan itu di rumah-rumah warga. Iya, Termasuk alhamdulillah. industri ini kan yang akan menjadi perhatiannya juga Ibu Ketua. Iya, tentulah hal-hal itu kan Iya, iya. kita harus melihat juga bagaimana mengembangkan ekonomi rakyat ya, Baik, ekonomi bawah dan ya sekarang juga ya sudah kelihatan juga itu menjadi daerah tujuan juga untuk masyarakat karena penasaran juga kan Penasaran. seperti apa. Tetapi ya perlu lagi bagaimana nanti mungkin dikembangkan di ininya nanti ya nantilah Baik. itu. Ibu Ketua, saya kalau dengar Ibu Ketua, saya langsung termemori adalah peta Cambolang. Masya Allah. Ini selalu lewat siapa ini akhirnya memancing seorang Rijal Jamal itu meriset. Masya Allah. Ini saya khawatirnya kayaknya Ibu Ina bisa sesukses seperti sekarang, ada peran Ya. dari orang tua kita dan apakah prinsip dari seorang Andi Ina Kartikasari sehingga kemudian bisa survive dalam dunia politik yang orang bilang ini dunia maskulin. Ya. Apa sih Ibu Ya, prinsip? begini, sebenarnya Adakah begini, prinsip Ade. orang baru yang diwariskan ke kita terutama dari peta Cambolang? Iya, saya tuh kalau sebenarnya kalau kita tanya kenapa Ki ada di dunia politik ini itu, saya mau bilang begini, yang kita tahu kan biasanya, yang kita tahu ya, bukan lagi biasanya, yang ada di di dunia politik ini kan rata-rata juga mereka-mereka yang sudah kenyang dengan namanya organisasi, artinya para organisator toh ada pokoknya itu dulu deh Iya. yang ininya intinya saya kalau saya ada di dalam dunia politik ini buat saya sebenarnya saya ini terah jadi karena saya adik waktu mahasiswa tahunya itu punya organisasi tapi kelompok-kelompok kecil saya ya jadi tapi itu yang paling saya sesali sekarang saya kenapa tidak masuk HMI
Ya, padahal kan itu keluaran Itulah, iya. HM itu Jebolan-jebolannya. jebolan HM orang-orang Jadi orang top semua, hebat, iya. iya. Tetapi ya inilah maksudnya saya ya ini karena saya memang itu ada di situ tuh terah Oke. panggilan tentu karena mungkin ya ini turunan yang saya dapatkan dari kakek saya yang kakek saya itu namanya itu deh Peta Cambolang. Kaketa. Kakek saya itu bapaknya ibu saya dulu beliau itu adalah orang bilang di sana itu Sulewatang. Jadi Sulewatang Malusetasi. Sulewatang itu adalah waktu itu zaman kerajaan, beliau adalah humasnya raja, Dek. Oke. Jadi memang humas. Jadi Iya. humas itu yang memang tugasnya adalah bagaimana melihat Oke. kebutuhan, kepentingannya Betul. masyarakat di bawah dan kemudian Public itu relation. ya, dan kemudian itu yang disampaikan, dikomunikasikan pada pemerintah dalam waktu itu raja ya, yang Iya. kemudian akhirnya ya dekatlah dengan masyarakat kan. Dan alhamdulillah kemudian ibu saya Oke. almarhumah Andi Cak Cambolang. Oke. Jadi setelah itu kan ada ibu saya yang jadi anggota DPRD Sulsel. Waktu itu 3 periode adek. 3 periode Alhamdulillah juga. 3 periode. Ibunda Ibunda almarhumah. almarhumah Andi Cak Cambolang. Yang kemudian akhirnya ya kemudian ke apa setelah ibunda saya di level turunan sebagai anaknya Peta Cambolang itu kan sayalah kemudian yang mengambil mewarisi sebagai apa ya yang tetap ada di dalam Circle politik ini. circle politik itu tadi yang tentu sekali lagi buat saya sangat bersyukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk ada di circle ini. Masya Allah. Iya, karena sebelumnya ya saya sebagai notaris Oke. PPAT Kota Makassar. Betul. Memang juga ya kalau kita notaris PPAT, notaris kita juga kan memang juga bahasanya itu tidak terlepas daripada mengurusi masyarakat kan Betul. yang membutuhkan jasa kita. Betul. Tetapi alhamdulillah ternyata ya kenapa saya bilang saya bersyukur saya bisa ada di circle politik ini karena ternyata menjadi anggota DPR itu ya alhamdulillah ada kepuasan tersendiri adek kalau mana kita dari apa yang masyarakat harapkan yang tentu Baik. mereka punya masalah dan kemudian kita bisa Bantu. membantu untuk menyelesaikan Baik. itulah kepuasan yang saya rasa itu tidak ada duanya alhamdulillah dan tentu itu ya tercatat juga sebagai amal jariah buat Betul. kita kan nah itulah deh Jadi itulah makanya sumber sangat inspirasi bersyukur tadi iya sehingga kita syukur berada sekali. juga di Iya, circle ini. alhamdulillah saya berterima kasih sama Allah sekali lagi saya diberikan kesempatan itu dan ya alhamdulillah yang paling saya syukuri lagi dek di periode ketiga saya ya alhamdulillah Allah memberikan saya takdir dan garis tangan saya untuk kemudian saya bisa menjadi ketua DPRD Sulsel adek alhamdulillah Pertama, masya Allah perempuan pertama yang ada di jabatan politik itu dek di Sulawesi Selatan. Baik. Ibu Ketua, sebelum saya masuk bagian-bagian akhir, Iya dek. kalau Ibu saya tanya, ciri dan karakter orang baru itu seperti apa sebenarnya? 3 saja Ibu. Orang baru itu satu, Orang baru itu baik hati. baik hati. Iya. Oke. Terus orang baru itu Kedua, sangat menghargai pemimpinnya. menghargai pemimpinnya. Iya. Berarti jarang ada yang protes kalau orang baru ke pemimpinnya. Iya, bukan tetapi beda itu deh. Oh, beda Iya, kah? beda. Beda. Ini Jadi kecamatan lebih netizen kalau gini, kepada ya Menghargai, mengapresiasi. Menghargai, iya. Yang bagus, kita apresiasi. Iya. Yang masih kurang bagus, kita berikan masukan. Iya, dengan cara yang elegan, beretika. Sesuai dengan peraturan. Iya. Oke. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Terus Yang ketiga? ketiga macan nama lempu. Oh, macan nama Wah, lempu. Kalau macan saja bisa, ya. banyak Ibu. Ya, Iya. itu Mi, macan nama lempu. Macan nama lempu. Iya, jadi 3 pas itu. Tiga Yang pasmi itu. terakhir itu macan nama lempu. Ada lempunya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Iya. Dan mudah-mudahan ciri itu juga ada di seorang Ibu Andina pastinya. Alhamdulillah. Iya. Tetapi ada juga yang sebenarnya ya Apa itu, Ibu? berani. Oh, berani orang Iya, alhamdulillah. baru. Oke. Iya. Jadi coba-coba Mi berhadapan dengan orang baru deh. Coba hati bija. Insyaallah di. Alhamdulillah. Berani memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Iya, tentu. Alhamdulillah artinya ya dari semua sisi kita bisa melihat bahwa Insya Allah. orang baru itu karena
mungkin juga memang dari kita punya ya Iya. pendahulu-pendahulu kita Betul. juga toh. Jadi banyak juga pahlawan-pahlawan dari Baru. Ah, Orang-orang betul. ini kan juga yang Betul. dulu itu juga mereka tidak bisa dipungkiri, mereka juga adalah bagian daripada eh, Indonesia bisa seperti saat ini. Baik, luar biasa. Alhamdulillah, makanya saya bangga adik Amin, amin. terlahir dari turunan yang mengalir darah baru di diri Darah saya. baru. Jadi Alhamdulillah. kebaruan ini tidak perlu diragukan di Alhamdulillah. Tobaru. Toberu. Toberu, Iya, betul. Kalau baru itu Toberu karena ya. iya kita bangga juga satu-satunya mungkin daerah yang ada di 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan Baru. Oh iya. Albaru. Albaru. Iya, Masa alhamdulillah. nama pikirnya ibu Asmaul ketua. Husna. Baru ketua ini ibu ketua. Coba buka maki adek. Betul tadi. Salah satunya Alhamdulillah. adalah Albaru. Ibu ketua ini bagian akhir sebelum karena ini ibu ketua lagi you mau flight Iya. tugas negara Tapi dia harus demi untuk jalankan. adek loh ini. Oh iya, Masya berdoa. Saya Allah. bersyukur sekali ketua DPR mau datang ke tempat kita ini, masya Allah. Alhamdulillah adek. Ibu ketua, sebelum saya bagian-bagian terakhir ini, Iya. berarti insya Allah akan masuk ke kontestasi pilkada Iya. dan spill calon 02 sudah mulai beredar setelah ini gosip-gosip lagi, Ibu Ketua. Iya. Iya, sudah Iya. bisa di-spill juga Ibu Ketua atau Biarkan mi dulu adik Oh, toh begitu, menjadi Di. tanda tanya. Tanda tanya. Karena kalau saya sampaikan Iya. terlalu cepat Iya. kan terlalu cepat ki selesai peleng Kak Oh, Ade. ya tahu, betul, betul. Ini kelihatan bahwa Ibu Ketua ini penonton sinetron kayaknya. Kalau begitu Ibu Ketua, saya mau main games Iya. sebagai Nah, sebelum boleh, kita iya. pulang. Iya, Saya akan menyebutkan nama-nama calon bupati baru, Iya. bakal calon bupati baru yang tentu tidak mungkin kita tidak kenal. Iya. Dan yang paling pasti ini akan menjadi teman tak, Iya. bisa juga menjadi lawan tak atau Iya. kompetitor dalam demokrasi. Oke. Tapi ketika saya sebut namanya Ibu Ketua, permintaan saya cuma satu. Sebut bagaimana pandangan tak kepada nama yang saya sebutkan melalui satu kata Heeh. dan harus kata sifat. Sifat. Iya. Oh, bagaimana itu adik? Harus kata sifat. Oh, Iya, kan tidak banyak sifat di. Iya, kata Iya, sifat. iya, Jadi saya iya, sebut iya. jangan jabatan, jangan posisi, kedudukan dan seterusnya. Saya sebut namanya. Contoh misalnya Rijal Jamal. Oh, ganteng misalnya. Oh, iya. Ini kata sifat. Iya, Tapi iya, hanya iya. melalui satu kata Ibu Ketua. Oke, oke. Dan tidak boleh berulang. Iya, Oke. Tidak boleh sifatnya sama dengan yang lain. Oke, Siap, oke, Ibu oke. Ketua Di? Oke. Baik. Yang pertama, Aska Mape. Baik. Baik, oke. Cari aman di awal-awal ini. Mudasir Hasrigani. Oke, Berani. Oh, berani nih. Yang ketiga, Andi Riogi Idris. Tenang. Tenang. Oke. Arizaldi Aras. Menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Dr. Ulfa. Kalem. Kalem. Ina Kartikasari. Keras. Keras, weh. Luar biasa tadi keras, artinya hati-hati orang keras ini. Dan coba-coba nah. Ya coba. Dua pertanyaan terakhir, tapi pilih salah satu. Boleh kalau kita pilih dan ada mungkin jelaskan boleh. Iya. Taupan Pawe Nurdin Halid. Apanya ini adek? Mau dipilih? Iya, iya. Terserah kita saja Ibu Ketua. Dua-dua. Dua-dua di. Iya. Nggak bisa salah satu Ibu. Menjebak tak adek? Boleh kita jelaskan. Oh, saya lebih pilih ini begini maksudnya. No. Oh no. Karena semua adalah orang-orang yang saya hargai dan Pemimpin tak? ya pemimpin Baik. saya dan mereka semua punya ya arti tersendiri buat saya. Baik. Terakhir sekali. Perubahan atau lanjutkan? Perubahan. Perubahan. Terima kasih banyak Ibu Ketua DPRD Sulsel. Terima kasih banyak. Ampun. Iya, kapan lagi kita bisa sama-sama ngobrol. Kalau di ruangannya Ibu pasti saya tertekan. Makanya kita datang di sini. Sukses terus. Memang ini ada ini di detik-detik terakhir dia bikin saya dingin tanganku Ampun. dumba-dumba kayak tapi ya alhamdulillah Oke. toh buat adek Mudah-mudahan. sukses selalu buat adek Rijal. Masyarakat baru ini salah satu calon bupati tak. Apakah bisa Amin. menjadi alternatif pilihan? Silakan Bapak Ibu menentukan di tanggal Yes. 27 November 2024. Terakhir Ibu Ketua, apa yang kita sama sampaikan kepada masyarakat baru, anak-anak muda, ibu-ibu Yes. pedagang pasar, para petani, supaya kemudian nanti di 2024 pilkada betul-betul memilih pemimpin terbaik buat Bapak. Iya. Alhamdulillah intinya jangan lewatkan momen perhelatan politik pilkada khususnya untuk Kabupaten Baru karena tentunya kehadiran kita nantinya untuk memilih pemimpin kepala daerah kita nanti itulah yang juga akan
akan menentukan nasib daerah Kabupaten Baru ke depannya, khususnya 5 tahun ke depan. Luar biasa. Insya Allah semoga Baru diberikan pemimpin yang amanah dan tentu insya Allah memberikan arti dan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Baru. Luar Yes. biasa. Terima kasih banyak Ibu Andi Ina Iya, Kartika Sari. Adek, makasih juga kesempatannya. Dan saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih banyak. Yes, kamu juga kelas Kamu adekku. Sama-sama, luar Ingat, biasa. jadi keras ya, keras. Boleh dibilang Keras dalam artian banyak ya. Iya, 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 iya. Oke.